we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back you. There's a time that I remember when I didn't know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Guess I can't reach out to call you, but I know I will one day. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, yeah. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back you. Mohon izin Bapak Ibu untuk memperkenalkan budaya positif. Sebetulnya budaya positif ini sering kita lakukan dan tanpa disadari atau tanpa sadar atau tanpa sengaja sering kita lakukan. Tapi kita baru mengenal namanya budaya positif. Padahal sering bahkan kita pernah melakukannya. Selanjutnya Bu. Nih, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, dengan budaya positif itu kita sering ada kata-kata datang tepat waktu ke sekolah. Misalkan misalkan saya yang namanya yang ada suka ada saya saya datang tepat waktu, atau ada yang sering ditempel di papan-papan di situ. Ada saya malu bila buang sampah sembarangan, seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Kita sering sering ada di papan slogan. Selanjutnya Ibu. Budaya positif itu terdiri atau meliputi 6 hal. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiganya, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan segitiga restitusi yang terakhir. Selanjutnya, lihat Ibu, di sini ada perubahan paradigma. Di sini contohnya, misalkan kalau mau percobaan, silakan Bapak atau Ibu dengan teman di pinggirnya tulis di kertas, secari kertas, tulis terus dikepal. Silakan teman Bapak Ibu untuk membukanya. Seperti itu. Apa yang terjadi? Apakah Bapak Ibu mempertahankannya atau pasrah untuk melepaskannya? Kira-kira apa? Seperti itu. Nah, kalau misalkan dipertahankan, berarti selanjutnya Bu, kita akan ada di situ. Nih, ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Di sini nih, yang sering ada di pikiran kita, Bapak Ibu. Ilusi guru mengontrol murid, bahwa kita mampu mengatur atau mengontrol murid semau kita. Itu padahal tidak bisa. Karena mereka berdiri sendiri dan mereka istilahnya punya kontrol masing-masing, yang tidak bisa kita mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kenyataannya apa Bapak Ibu? Dengan kita, kamu ya datangnya kesiangan aja loh, kamu tinggal pakai sepatu dan ke sekolah. Itu ternyata timbul rasa apa? Rasa sakit hati, rasa dendam, bahkan malas untuk datang ke sekolah atau belajar. Yang selanjutnya di sini ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kira-kira
pernah kita memberikan dorongan atau motivasi kepada siswa, apa itunya, apa hasilnya atau manfaatnya. Dan selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Kalau di rumah ya, kalau orang tua, kalau anaknya harus A, pokoknya nggak boleh B, seperti itu. Selanjutnya Bu, nih Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di situ ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kalau teori kontrol pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksa untuk menjadi seperti diri kita. Dan yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau kita nih, kalau anak naik meja atau misalkan anak melakukan hal-hal yang kesalahan, itu adalah sebuah kriminal atau kejahatan, seperti itu. Tapi kalau teori kontrol pilihan, semua perilaku memiliki tujuannya. Artinya, apa yang dilakukan oleh anak itu pasti ada alasannya, seperti itu. Mengapa dia misalkan narik kerudung anak cewek, mengapa dia misalkan melakukan hal-hal yang buruk misalkan, seperti pasti ada alasannya. Dan selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di responnya seperti itu. Tapi kalau di teori kontrol pilihannya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi misalkan ibu punya teman, pokoknya kamu harus nurut dengan saya, apa yang dikatakan saya harus mengikuti. Tapi kenyataannya tidak bisa, karena kita memiliki kontrol masing-masing. Yang selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Biasanya kita maksa nih anak, kalau di rumah, kalau bapak ibu punya anak, ayo cepat, pokoknya kamu sekolah, harus sekolah agama, cepat, misalkan seperti gitu. Harus berangkat sekolahnya kamu ranking harus 1, tidak boleh 2 atau 3 gitu. Kalau baru sih kan Yesus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dengan kita berkolaborasi, dengan kita menanyakan kepada anak atau kepada teman-teman bagaimana solusinya seperti apa, ini pilihan-pilihan baru. Dan selanjutnya adalah model berpikir menang kalah. Biasanya gitu, pokoknya kamu harus menang, tidak boleh kalah, seperti itu. Pokoknya apapun kamu harus berhasil. Tetapi di sini model berpikir tertentunya model berpikir menang-menang. Jadi nggak apa-apa, misalkan kamu tidak ranking 1 juga, yang penting kamu menjadi ranking pertama di hati aku, misalkan seperti itu. Selanjutnya, Bu, disiplin positif. Selanjutnya Bu, disiplin positif di sini. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin atau disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Itu penciptanya atau penulisnya. Ya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Dan selanjutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu Bu, contohnya misalkan kalau disiplin ini harus mulai dari diri kita sendiri untuk memulai, bukan dari orang lain. Kalau misalkan kita disuruh orang lain untuk misalkan pokoknya kamu besok harus datang awal, mau tidak mau, bagaimana perasaan kita? Pasti di sini di hati itu berkecamuk. Tetapi harus ada sebuah kesadaran dalam diri kita untuk melakukannya, seperti itu. Terkadang kita harus memaksakan seseorang sesuai dengan kehendak kita. Misalkan anak, pakai sepatu, talinya diikat, misalkan seperti itu. Ada sebuah pemaksaan di sini. Tapi yang di sini disiplin adalah mulai dari diri sendiri. Seperti tadi contohnya, hampir semua anak laki-laki itu memakai topi dan dasi, lengkap sepatu, kaos kaki, alhamdulillah. Itu merupakan kalau dia munculnya dari diri sendiri, itulah sebuah keberhasilan. Akan tetapi jika itu dari dorongan orang lain, awalnya mungkin dorongan orang lain. Akan tetapi lama kelamaan akan menjadi sebuah kebiasaan dan muncul dalam dirinya sendiri. Selanjutnya Bu,
Ini Bu, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nih, yang garis bawahi. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Tuh. Dan dari Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi dalam dirinya, motivasi dalam diri itu terbangun. Jadi dari dirinya dorongan dari orang lain, lama-kelamaan sudah terbiasa dan pada akhirnya menjadi motivasi intrinsiknya. Jadi dia mulai dari dirinya sendiri, membangun dirinya sendiri. Seperti itu, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi untuk kerjasama semuanya Bapak Ibu untuk mencapai semuanya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pentingnya adalah ini. Jika ini sudah terpenuhi, semuanya akan menyusul dengan mudah, yaitu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Semuanya ada di sini. Dari karakter anaknya sini. Jika ini sudah terbangun dan menjadi ada dalam diri anak, kesini akan mudah, akan muncul dengan sendirinya. Terus, ini Bu. Disiplin positif. Di sini ada teori kontrol, teori pilihan, Dr. William Glasser. Di situ ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Silakan di sini Bu, ada di sini. Semua perilaku memiliki tujuan. Ini ada teori motivasi. Di sini untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, nanti datangnya ke sini. Motivasi ini adalah motivasi ekstrinsik dari luar, dari kita kepada anak. Pokoknya kalau kamu nilai 100 dapat hadiah permen misalkan. Kalau di kelas 1B kemarin, kalau anak yang rajin sekolah akan mendapatkan hadiah yaitu berupa coklat seperti itu. Ini mulai dari luar, Dan selanjutnya adalah ini, ada untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan, motivasi dan keyakinan. Ini nanti ke sini. Makna disiplin pada akhirnya. Ke sini, ini sama ke sini dan ini akan ke sini. Ini terus di sini ada model berpikir menang-menang, kolaborasi dan berkonsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pokoknya ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru nih ada di mana? Sebagai pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nanti di sini akan ke sini ke segitiga restitusi. Di sini ada menstabilkan identitas, terus validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Ini semua nanti datanya ke sini. Penghukum atau ini memberikan hukuman. Kalau ini teman pemantau ini mendapatkan imbalan. Ini kalau manajer ke sini menghargai diri sendiri. Berarti kalau kita guru ini harusnya ada di sini di manajer. Sini. Selanjutnya kalau ini sudah terpenuhi semuanya, kita akan ke sini. Kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Kalau itu terpenuhi semuanya, ke sini. Baliknya akan ke sini semua ibu muaranya. Lanjutnya Bu. Ini Bu yang selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Lanjutnya. Ini merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini Bu, terkadang kita tidak sadar kepada anak. Ambilin ibu minum ke dapur, ambilin ibu kapur,
hapuskan papan tulis, itu kita di situ. Jadi anak itu tidak hanya terlepas dari diperintahkan, tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi biarkan kita belajar kepada anak untuk membuat atau memerintah dirinya sendiri tanpa harus kita suruh atau apapun, sehingga anak memiliki sebuah kesadaran diri sendiri, sehingga anak bisa bebas dan bisa memilih sesuai dengan minat atau kebutuhan belajarnya. Silakan Ibu. Di sini teori motivasi perilaku manusia, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contohnya, kalau ada PR tidak sekolah di sini untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, motivasi eksternal, masih dari luar, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Contohnya yang tadi itu, kalau kan ada yang dapat hadiah dan segala macamnya. Yang selanjutnya adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif di sini. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Seperti itu. Selanjutnya Bu. Ini adalah gambaran dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini menurut Al-Kifal 1993 ini Bu. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau kita berhenti untuk memberikan upah, mereka berhenti juga. Seperti itu. Kalau misalkan kita berikan upah lagi, mereka akan jalan lagi. Seperti itu. Yang kedua adalah penghargaan menghukum. Kalau ada salah pokoknya, kalau misalkan tulisannya belum selesai atau bercanda, disuruh ngepel misalkan. Penghargaan menghukum. Yang kedua adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Tuh. Jadi kalau itu selalu menghargai, misalkan ngasih hadiah atau apapun, jadi ketepatan mereka untuk semangat itu tidak ada. Jadi mereka bekerja hanya untuk diupah saja. Tidak boleh. Yang kedua adalah penghargaan tidak efektif karena lama-lama anak atau kita juga bosan kan, dikasih lagi lama-lama, dan ini si anak tidak ada perkembangannya tetap di situ. Karena mereka hanya tujuan dari otaknya itu untuk mendapatkan hadiah, bukan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya adalah penghargaan merusak hubungan. Ini penghargaan. Bisa tepuk tangan, sini dapat ini. Kalau dapat akhirnya kamu misalkan ya, terjadi sekarang Bu di kelas-kelas di mana-mana persaingan seperti itu. Karena kita selalu memberi penghargaan kepada yang nilainya bagus saja kan, kita lupa dengan anak kita yang nilainya kurang. Pada akhirnya awas kamu pulangnya seperti itu. Kamu mau di awal baik sama guru seperti itu. Kita lupa dengan anak-anak yang kurang. Jadi kita harus bersikap adil dalam artian harus mensamaratakan. Selanjutnya Bu. Nih, yang sama dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Ya. Karena kita sering diberi penghargaan, kualitas kita bagus. Begitu bangkrut perusahaannya, kualitas kita juga akan menurun. Karena tidak ada lagi yang memberikan penghargaan seperti itu. Kita sudah misalkan coba kita lepas dulu nih dengan dikasih penghargaan dulu si anak ini. Misalkan 1 minggu, 2 minggu, bertahan 3 minggu, dia akan turun. Karena yang dia tuju adalah penghargaannya, bukan kualitas dirinya. Yang selanjutnya adalah penghargaan mematikan kreativitas. Dia berkreativitas melakukan apa saja dia berani atau misalkan mau, karena ada penghargaan. Selalu kita selamat ya, misalkan kamu sudah ranking 1, selamat ya kamu sudah juara ini. Tetapi setelah itu mematikan kreativitasnya di balik itu. Dia tidak akan berkembang lagi karena misalkan ya itu tadi keterbatasan dia karena di penghargaan itu. Kita berhenti atau kita kalah atau dia kalah, dia akan turun. Karena sebuah ketakutan, sebuah pencapaiannya itu. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, Ibu, yang paling ininya. Jadi dengan penghargaan ternyata dorongan dalam dirinya itu tidak ada untuk memacu dirinya menjadi lebih lagi misalkan, tidak ada. Karena itu sifatnya dari kita kan, ayo nak kamu bisa, misalkan kamu hebat, juara 1 terus. Karena dari setelah kita tidak, sudah
Motivasi dalam dirinya tidak ada untuk belajar dalam diri sendiri itu. Lanjutkan Bu. Ini tugas perbedaan dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut Ibu hukuman atau konsekuensi dalam hati saja. Ya. Dan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Kira-kira. Nih. Coba buka jawaban di halamannya satu aja. Murid membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Coba. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Yang ketiga, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran VJOK. Hukuman atau konsekuensi? Benar ya? Coba kita lihat jawabannya. Selanjutnya Bu. Nih jawaban Ibu. Sesuai tidak? Kenapa? Karena ini adalah di pembelajaran VJOK, Bu. Di pembelajaran VJOK itu. Tuh. Ya kan? Selanjutnya Bu. Nih Bu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman nih, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kalau hukuman paksaan sifatnya. Kalau konsekuensi, stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau hukuman. Kalau konsekuensinya, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman, konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau di konsekuensinya, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukumannya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensinya, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau temporer. Biasanya Ibu ada di posisi mana tuh? Seperti itu. Ya. Dan jadi kalau hukuman itu pasti, misalkan lebih kepada sebuah fisik, otak, pikiran. Tapi kalau misalkan konsekuensi itu adalah sebuah perbaikan. Bagaimana anak tetap merasa dihargai, walaupun dihukum tapi tetap merasa dihargai oleh kita. Contohnya misalkan tadi itu menumpahkan air. Menurut Ibu sebagaimana hukumannya. Tapi kalau misalkan kita ambil lap, bersihkan, harus bersih lagi, itu sebuah konsekuensi. Jadi si anak tidak merasa tertekan ataupun merasa takut. Berarti anak masih bisa dihargai atau diakui. Gitu. Selanjutnya. Yang tidak pada keeping akan nilai kecil. Konsekuensi ada hukuman. Seperti itu. Misalnya kalau yang ngerjain keepingnya sampai beres dikasih imbalan, ya seperti itu tidak boleh. Tapi terbiasa. Selanjutnya adalah identitas gagal, hukuman. Kalau identitas sukses, disiplin, konsekuensi, restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu terjadi khususnya merupakan pilihan. Yang ini adalah negatif, netral, positif. Kalau yang konsekuensinya adalah netral. Kalau yang di restitusi positif. Seperti itu. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini silakan Bu selanjutnya. Bapak Ibu juga sebetulnya sudah mengenal keyakinan kelas, tapi belum tahu namanya apa. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas di situ? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Supaya apa? Bukan? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan supaya apa? Seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya apa? Seperti itu. Itu adalah sebuah keyakinan.
Nah, untuk mendukung motivasi interaksi kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Contoh di kelas 4 tidak disengaja tadi sudah membuat keyakinan kelas, tapi ternyata mereka menerapkannya. Ada anak yang naik ke bangku, mereka sendiri yang itunya. Istilahnya apa sih kalau nyerang bahasa Indonesianya, Bu? Kalau melarang anak buat naik ke bangku, itu ternyata berhasil, walaupun sedikit anak ya. Gitu. Selanjutnya, Bu. Ini, Bu, peraturan kelas lingkupnya kita ada di kelas, ya kan? Kelas. Kalau keyakinan kelas lingkupnya kita segini, dikawasi di kelas. Tapi anak sudah mulai itu menerapkan, misalkan lingkungan positif. Kalau ini sudah tercapai ke sini, lingkungan positifnya pasti bagus semua. Ini ke sini ya, yang paling besar adalah budaya positif. Kalau semuanya misalkan sudah terlaksana dan semuanya sudah berjalan, kita ke sini ke budaya positif. Selanjutnya, kesepakatan kelas nih, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa di sini. Antara kesepakatan kelas yang ini dan kesepakatan kelas yang ini. Menurut Ibu, Bapak, yang mana yang menurut kesepakatan kelas dan mana di antara ini yang di TK ini, mana yang menurut Bapak Ibu yang termasuk keyakinan kelas? Silakan. Ya. Silakan Bapak Ibu. Waktu habis, silakan memilih. Keyakinan kelas tapi guru dan murid yang saling yang mana? Kira-kira menurut Bapak Ibu nih, kesepakatan kelas yang ada di sini yang mana? Keyakinan yang termasuk dalam keyakinan kelas ini yang mana? Datang tepat waktu, menjaga kebersihan, berdoa, aktif dalam pembelajaran, tertib, atau kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut Bapak Ibu yang mana? Ya, apa ya cek? Bukan boleh dimilih yang hijau atau yang putih, silahkan. Hah? Yang mana? Oh, yang mana? Yang warna hijau atau yang warna putih? Apa? Yang warna putih. Menurut Ibu Enam warna putih. Kalau menurut ibu-ibu yang lain atau bapak-bapak yang lain, warna hijau. Warna hijau. Silahkan, ada lagi? Yang putih. Silahkan kunci. Nah, bagaimana? Yang putih, yang hijau. Oke, kita kunci jawabannya ya. Kita kunci jawabannya. Nah, apa? Terserah Ibu mau pilih yang mana, mau pilih yang hijau atau mau yang putih. Silakan. Nah, yang kuning. Ada yang kuning Bu, yang hijau atau yang putih? Cuma dua. Nah, silakan udah ya. Kita kunci jawabannya atau masih ada yang penasaran? Mau yang mana? Mau yang hijau atau yang putih? Silakan. Ayo. yang putih banget. Nah, putih. Masalah putih, bapak kepala juga putih, Bu Ina hijau, Bu Ina juga hijau, Bu Ina putih, Bu Omi hijau, yang hijau, Bu Ina putih. Apa? Ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, yang ini yang merupakan keyakinan kelas adalah yang ini, Bapak Ibu, yang putih. Nah, ini biasanya di peraturan atau di kelas itu. Ya. Sini ada saling menyayangi, guru dan murid saling menyayangi. Ya, gitu. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu sebuah keyakinan. Kalau yang ini tata tertib biasanya. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Sekarang awam kan ya. Nah, jadi Bapak Ibu boleh nanti buat sebuah keyakinan kelas supaya apa? Jadi si anak-anak mulai terbangun dari diri sendiri. Maka ibu selanjutnya, nih. Nah, Bapak Ibu. Lagi, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Menurut Bapak Ibu tanggung jawab atau apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Apa? Disiplin. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa? Dilarang melakukan kekerasan. Apa? Coba. Dilarang menggunakan narkoba. Apa? Coba. Bergantian atau menunggu giliran.
Gunakan masker. Seperti itu. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya Bapak Ibu. Nah, peraturan. Sudah siap? Kita kunci jawabannya. Buat jawaban Ibu benar apa tidak? Coba. Silakan dulu. Inilah jawabannya. Seperti ini ya. Betul. Makanya jadi imajinasinya, kita menggunakan imajinasi, mengembangkan imajinasinya seperti itu. Sini, Bapak Ibu silakan. Akhir sekolah itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Itu. Tuh, dilarang selalu kembalikan buku ke tempatnya. Adalah sebuah tanggung jawab kepada anak. Jadi kalau anak-anak udah pakai bukunya, silakan taruh ke tempatnya. Tuh. Yang kedua adalah dilarang mengganggu orang lain. Kenapa? Menghormati orang lain. Seperti itu. Karena mungkin yang sebelahnya akan terganggu, akan berisik, apalagi. Terus akan terganggu dan teriakan-teriakan dari teman-temannya di situnya. Selanjutnya adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain atau berkomitmen. Di sini. Kita hadir awal tapi menghormati orang lain. Atau misalkan kita sudah memiliki komitmen awal dengan teman-teman kita atau di kelas dan murid-murid sudah berkomitmen dengan kita. Yang selanjutnya adalah dilarang melakukan kekerasan. Di situ keselamatan, kebutuhan dasar manusia. Di sini ada bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Ini Bapak Ibu. Maka kita sudah ada di sini semuanya. Bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Selanjutnya. Kali ini bertahan hidup. Kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, atau disebut kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar. Di sini. Lanjutnya. Penguasaan, kebutuhan pengakuan dan kemampuan, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Dalam kebutuhan ini, maka seseorang berkeinginan untuk dianggap berharga. Anak yang memiliki kebutuhan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin, suka mengamati sebelum mencoba hal baru, dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan. Biasanya anak ini terlihat rapi dan sistematik serta selalu ingin mencapai yang terbaik. Ini penguasaan. Kalau di apa yang tadi di bertahan hidup adalah lebih kepada makanan, minuman untuk memenuhinya. Seperti itu. Selanjutnya, kebebasan. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain, dan senang hal baru serta menarik. Sini contoh anaknya adalah anak-anak akan merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Dia lebih kepada dirinya sendiri untuk bergerak ke kemanapun biasanya. Lanjut. Itu. Kalau yang namanya kebebasan, Pak. Kalau di dalam itu kebebasan. Tetapi belum tentu kebebasan, Pak. Di situ kan ada yang apa? Akomodir atau kelompok di situ. Dia kan disuruh suka kadang-kadang. Bukan. Selanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka akan berkonsentrasi tinggi dalam mengerjakan hal yang disenanginya. Mereka juga suka berpermainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan menggemaskan, bahkan berlaku bodoh. Contohnya kalau kita banyak buku
Kayak kemarin kejadian, karena sebuah kesenangan kan mereka melempar sarang tawon, tidak tahu seperti apa akibatnya, seperti itu. Ya, itu seperti itu. Menggemaskan. Menggemaskan, jujur. Tuh. Ya, sudah padahal kita sudah berteriak, sudah ini, sudah melarang atau apa, telinganya itu tidak mendengar karena apa? Karena asik. Itu. Dia lupa dengan di sekitarnya. Tapi yang lebih buruknya itu tadi, dampak dari yang dilakukannya adalah terkadang itu banyak bu kalau kita sering itu atau kejadian-kejadian yang apa yang berantem itu awalnya dari kesenangan. Tuh. Juga apa bencana dalam kelas naik ke bangku, dia tidak tahu apa yang dia lakukan berbahaya atau tidak. Akan tetapi lebih kepada memenuhi sebuah kesenangannya seperti itu. Selanjutnya, kasih sayang ibu. Yang tadi yang di atas turun di sini nih. Kebutuhan cinta dan kasih sayang. Anak-anak ini di sini. Kalau semuanya sudah terpenuhi ibu, kita sudah di sini. Kasih sayang. Jadi kebutuhan dasar kita kasih sayang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Biasanya mereka akrab dengan orang tua, belajar karena suka pada gurunya dan belajar kelompok. Itu kasih sayang. Besok bagian Pak Ian, misalkan saya mau masuk nih, misalkan. Nah, seperti itu. Karena kepada gurunya senang, seperti itu. Nah, silakan selanjutnya Bu. Nih Bu, 5 posisi kontrol. Nih, tadi itu kan kita berhasil berada di mana nih? Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nih. Dan ini adalah identitas yang gagal, Bu. Kontrol dari luar atau menghindari hukuman. Kalau yang ini, identitas berhasil, sukses, kontrol dari luar, tapi mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain. Ini harus disuruh aja seperti ini. Nih, identitas berhasil atau sukses, kontrol diri, menghargai diri sendiri, manajer. Kita sebagai manajer di sini. Guru berbuat. Kalau di penghukum itu biasanya kita menghardik, menunjuk-nunjuk, seperti menyakiti atau menyindir. Itu kalau kita sebagai guru berbuat di sini di penghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, biasanya kita berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa sama kamu. Nah, seperti itu. Seharusnya kamu seperti ini, mengapa seperti itu? Jadi si anak merasa bersalah tuh Bu. Tetapi perubahannya tidak akan muncul karena dia merasa bersalah seperti itu. Kalau penghukum ini kita di situ menghardik, seperti itu. Nah, di sini sebagai teman, biasanya sukses tapi tidak 100% sebagai teman. Tidak membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Di sini kita selalu membela anak-anak kita Bu. Kalau tidak, misalkan anaknya tidak masuk. Guru misalkan dari guru mata pelajarannya bilang kemana sih ini tidak masuk, oh si ini lagi sakit atau apa, di sini kita sebagai teman. Biasanya kita membela anak-anak kita. Kalau pemantau di sini menghitung dan mengukur. Dan selanjutnya adalah manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan biasanya. Kamu tahu apa yang kamu lakukan, misalnya. Di sini ada guru berkata, kalau penghukum biasanya kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Biasanya penghukum seperti itu. Kalau membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, biasanya di situ kalau merasa bersalah. Itu syaratnya apa? Lebih down, lebih merasa menunduk. Seperti itu. Karena merasa terkasihani seperti itu. Kalau sebagai teman sini, ayolah lakukan demi ibu, misalkan. Atau masa kamu tidak mau? Ingat, tidak pernah ibu bantu. Kalau pemantau, apa peraturannya? Sesuai dengan peraturan aja kalau pemantau. Kalau yang manajer itu, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Misalkan kalau kita sudah membuat tata tertib atau kegiatan kelas, masih ingat dengan tata tertib kelas kita seperti apa, misalkan, atau kegiatan kelas yang kita buat dulu bersama seperti apa, apakah bisa menyebutkannya seperti itu, dan bagaimana cara memperbaikinya seperti itu, atau misalkan
hasil dari kita sebagai penghukum adalah anak menjadi pemberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Itu sering terjadi pembulian di kelas di sekolah ini atau di kelas seperti ini. Itu selalu jadi penghukum. Yang pada akhirnya mereka melampiaskannya kepada teman-teman yang lain yang lebih lemah. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Biasanya, enggak bu, saya nggak putus, itu yang melakukan biasanya. Seperti itu. Kalau teman, ini yang menjadi ketergantungan. Karena bikin sama kita dibela terus, akhirnya anak menjadi ketergantungan kepada kita. Ya, biarin tadi gurunya itu yang ngomong seperti itu. Kalau pemantau, menyesuaikan diri, bila diawasi dia rajin. Kalau misalkan kita lengah, berbuat lagi. Seperti itu. Nah, ya. Ini, tuh. Di sini menguatkan pribadi. Jadi harus menguatkan pribadi anaknya dulu. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah kaitan dengan dunia berkualitas. Di sini, kalau kita menjadi penghukum di sini, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Karena anak kalau sakit hati, merasa dendam, itu mau seperti itu, ibu gurunya seperti itu kan? Seperti itu. Ini membuat orang merasa bersalah. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Karena apa? Karena dia ketergantungan dengan guru itu. Seperti itu. Sebagai teman, di sini murid meletakkan guru dia sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Seperti itu. Selanjutnya pemantau. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Karena pemantau ini kalau tidak kelihatan tidak dihukum, kalau kelihatan baru dihukum. Seperti itu. Selanjutnya adalah murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Selanjutnya, murid berkata, kalau di penghukum, kalau si murid yang ngomongnya, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Seperti itu kan, kalau di rumah kita seperti itu. Kalau misalkan, kalau di rumah, kalau di sekolah, itu seperti ini anak, bu. Kita di sini, ya. Biarin aja, nanti juga marah-marah lagi, nanti juga berhenti, misalkan marah-marahnya atau biarin aja, gue ngomong aja, ngomong begitu. Seperti itu penghukum. Sini membuat orang merasa bersalah. Maafkan saya, paling juga seperti itu. Nanti dia berbuat lagi seperti itu lagi. Maafkan saya bu, maafkan saya pak. Kalau berbuat seperti itu, bu. Kalau di membuat orang merasa bersalah. Kalau di teman, nih, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Jadi biasa dibantu kan, biasa dibantu, tidak dibantu, seperti itu. Saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Kalau pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Itu. Berapa halaman yang harus saya tulis biasanya seperti itu. Kalau tulis, buka halaman sekian, silakan tulis sampai halaman sekian. Kalau ada gurunya mereka nulis, kalau tidak ada, tidak nulis kan. Seperti itu. Sini ada lagi manajer. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi lebih kepada diri kita sendiri kalau manajer. Bagaimana untuk memperbaiki semua keadaan ini? Seperti itu. Selanjutnya adalah dampak pada murid. Mengulangi kesalahan, merasa rendah diri, berbuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri. Jadi kalau di penghukum, mengulangi lagi. Karena apa? Karena itu tadi, biarin saja, juga marah-marah seperti itu. Itu kalau sebagai teman, lemah, tidak mandiri, tergantung. Seperti itu. Yang pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Seperti itu. Yang kedua yang selanjutnya adalah manajer. Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Selanjutnya ibu. Nih, sebagai apa kita di sini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini?
kamu selalu yang paling terakhir. Seperti itu. Ya, sebagai penghukum, sebagai teman, pemantau, manajer atau apa, silakan. Silakan. Kita kunci jawabannya Bapak Ibu. Silakan Ibu. Nih. Situ. Di situ kita berada. Selanjutnya, nah, setelah memahami 5 kebutuhan manusia, maka jelas bahwa anak-anak itu akan melakukan sesuatu atau tindakan baik dan buruk itu memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Kemudian sampai kebutuhan hidup, anak-anak akan melakukan tindakan baik dan buruk. Gitu. Selanjutnya, nih bergerak antara di sini kita peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah. Kita berada di mana? Di sini atau di sini? Nilai-nilai manajer atau memperbaiki di sini. Nah, gitu. Kalau kamu tidak, saya akan beri hukuman itu membuat tidak nyaman. Tapi kalau di sebelah sini, apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah? Memperbaikinya kita berdoa dengan apa yang kita butuhkan. Selanjutnya Ibu. Segitiga restitusi. Selanjutnya Ibu. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan. Sini, ciri-ciri restitusi. Jangan memperbaiki hubungan, tawaran untuk menebus kesalahan, untuk melihat yang ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar. Restitusi diri adalah cara paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Sini, fokus pada karakternya bukan tindakan kitanya. Fokus pada solusi bukan apa yang hukuman yang diberikannya. Selanjutnya adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Seperti itu. Selanjutnya Ibu. Nih, contoh. Nilai apa yang kita sepakati ini menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini keyakinan. Di sini menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu di menstabilkan identitas. Selanjutnya ini validasi kebutuhan. Dalam kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya. Nah, jadi ada 3 untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, menstabilkan identitas. Jadi situ guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya, validasi kebutuhan. Ini. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Dan lain sebagainya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Setelah semuanya selesai, kita menanyakan keyakinan untuk sebuah perbaikan dalam diri siswa. Yaitu, apa nilai yang kita percayai di kelas atau sekolah kita? Nilai pesan apa yang telah kita? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Selanjutnya, nih contohnya. Laptop. Ini adalah contoh restitusi yang biasanya kalau kesalahan, jadi seperti ini dia tidak kamu ya seperti apa seperti ini seperti ini. Jadi memanggil dengan baik, tapi dipanggil secara pribadi. Tidak boleh rombongan kalau misalkan dia memanggil anak misalnya kesalahan tidak boleh rombongan. Itu kita nyalahin anak kan supaya anaknya dibuat nyaman dulu.
Iya, karena ketakutan, jadi dia masuk. Iya. Bagian orang tua belum masuk apa? Sama pasangannya. Karena satu semua kan kalau misalkan pengen lulus, kalau lulus silakan usaha, kalau tidak silakan dari kepada anaknya. Kan sama itu. Sama pasangan orang. Bagian saya mah ada, tapi ketika bagian orang Tetap maksudnya itu laporan ke ibu, kenapa si Hajar nggak masuk kan? Seperti itu. pasang yang lain. Bukan wali kelasnya. Ini juga wali kelasnya ceritanya. Kalau lima orang punya, kan kita tahu masalahnya apa kan? Nah ini sampai urusan pertama, yang selanjutnya. Yang kedua. Yang kedua. Yang ibu tadi. Terus yang ibu tadi tanyain. Pertama kita statika kita tes dulu sepeda nanti.
pengunjung Ibu. Terima kasih atas waktunya dan sudah mau mendengarkan, melihat. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi.